Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai chapter 3, yaitu pasar keuangan. Ini bisa kalian lihat, kalian baca di buku kalian. Sebelum kita masuk ke materi, silahkan jawab kuis berikut ini. Apakah perusahaan yang memiliki hutang rendah atau nol mengindikasikan perusahaan itu bagus? Jelaskan. Yang kedua, apakah perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi itu bagus? Jelaskan. Silakan kalian tulis jawaban pada kolom komentar. Seperti biasa, nama, NIM, kelas, dan jawaban. Kita akan masuk ke pasar keuangan. Apa itu pasar dan apa itu pasar keuangan? Mungkin kita telah familiar dengan istilah atau kata market atau pasar. Pasar adalah tempat. Tempat apa? Karena konteks kita di sini adalah keuangan, yaitu tempat bertemunya. Kalau pasar konvensional kan tempat bertemunya pembeli dan penjual. Nah, kalau pasar keuangan adalah suatu tempat ini bisa berwujud ataupun tidak berwujud. Tempat di mana bertemunya pihak yang surplus dana atau kelebihan dana dengan pihak yang defisit dana atau membutuhkan dana. Itulah pasar keuangan. Jadi, ada investor, yaitu pihak yang surplus dana, dan ada perusahaan atau pihak-pihak lain yang membutuhkan dana. Kenapa di sini surplus dana dan defisit dana? Karena kita konteksnya keuangan, uang. Kalau pasar tradisional misalkan yang diperjualbelikan adalah sembako atau bahan-bahan pokok, kalau di pasar keuangan ini instrumen yang diperdagangkan adalah keuangan, instrumen keuangan. Nah, selanjutnya adalah struktur pasar keuangan. Ada dua struktur pasar keuangan. Yang pertama, pasar keuangan tanpa perantara keuangan. Yang kedua, dengan atau menggunakan perantara keuangan. Perhatikan gambar. Gambar ini sudah dijelaskan di buku kalian dan penjelasannya sudah ada. Saya hanya akan menjelaskan secara singkat saja. Yang pertama adalah pasar keuangan tanpa perantara keuangan. Di sini ada pihak perusahaan dan ada investor. Perusahaan sebagai pihak yang defisit dana atau membutuhkan dana, sementara investor adalah pihak yang surplus dana atau uangnya sisa. Nah, di sini investor karena dia memiliki kelebihan dana, dia bingung uangnya mau diapakan. Nah, makanya di sini ada panah. Panah di sini adalah ada aliran kas. Investor memberikan uang atau kas kepada perusahaan yang membutuhkan dana, kemudian dana tersebut dikelola oleh perusahaan, kemudian dana tersebut, ini tadi kan kas, dana tersebut dikembalikan kepada investor, dikembalikan ke investor dalam bentuk pengembalian pokok plus jasa atau bunganya. Semacam itu. Ibaratnya kita meminjami seseorang uang, yaitu kita sebagai investornya. Kemudian uang tersebut kita serahkan ke orang yang defisit dana. Nah, setelah uang itu digunakan, kemudian dia akan mengembalikan uang kita berikut dengan bunganya. Semacam itu. Analogikanya semacam itu, tanpa perantara keuangan. Yang kedua, di sini ada tiga pihak, yaitu perusahaan, perantara keuangan, dan perusahaan. Perusahaan sama, posisinya adalah pihak yang defisit dana. Maaf, ini investor, bukan perusahaan-perusahaan, tapi investor. Ini adalah investor. Nah, di sini posisinya sama antara perusahaan dan investor sama. Akan tetapi di sini ada perantara keuangan. Contoh, investor sebagai pihak yang kelebihan dana akan memberikan uangnya kepada perusahaan, tapi tidak secara langsung melalui perantara keuangan. Nah, katakanlah di sini perusahaan defisit dana atau butuh uang. Investor ini contohnya bisa berupa nasabah bank. Orang-orang menabung di bank, ada yang menabungnya 100.000, 2 juta, 1 juta, 3 juta, sesuai dengan kelebihan dananya masing-masing. Nah, kelebihan dana ini
dimasukkan ke dalam lembaga perantara keuangan. Nanti akan saya jelaskan di belakang contoh lembaga keuangan, lembaga perantara keuangan, tapi di sini saya ambil contoh lembaga perantara keuangannya adalah bank. Nasabah bank memasukkan uangnya ke bank sebagai perantara keuangan. Uang yang terkumpul dari ribuan nasabah atau jutaan nasabah tersebut terkumpul sekian miliar ataupun sekian triliun, kemudian disalurkan kepada perusahaan yang defisit dana. Ini logis, kenapa? Yang namanya perusahaan besar kan dia butuh uangnya, itu tidak cuma 1 juta, 2 juta, atau 1 miliar, 2 miliar. Mungkin bisa saja dia butuh modal miliaran atau triliunan. Nah ini fungsi perantara keuangan itu dia menghimpun dana dari investor-investor, nasabah-nasabah yang kelebihan dana, dikumpulkan uangnya, kemudian disalurkan ke perusahaan. Perusahaan kemudian mengembalikan dana pinjaman tersebut ke bank atau ke lembaga perantara keuangan sejumlah pokok dan bunganya. Nah, bank ini juga memberikan balas jasa kepada investor atau nasabah berupa bunga. Makanya kalian kalau menabung di bank itu mendapatkan jasa bunga. Kalau deposito berarti mendapatkan bunga deposito. Logika secara ringkasnya semacam itu. Untuk penjelasan secara detail nanti bisa dilihat di dalam buku. Selanjutnya adalah jenis pasar keuangan. Ada beberapa jenis pasar keuangan. Yang pertama adalah pasar modal versus pasar keuangan. Ini sebenarnya hampir sama. Yang membedakan apa? Pasar modal itu memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Obligasi. Obligasi itu biasanya jatuh temponya bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Bahkan ada obligasi yang tidak memiliki jatuh tempo atau selamanya. Ada juga pasar uang yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek. Bisa saham, bisa sertifikat Bank Indonesia, commercial paper, ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada pasar spot versus pasar forward. Pasar spot, pasar di mana penyelesaian transaksi diselesaikan saat itu juga. Ini logikanya bisa seperti kalian beli di pasar atau beli di warung atau di toko. Kalian beli barang, kalian langsung bayar, dan kalian mendapatkan barang yang kalian beli. Langsung diselesaikan saat itu juga. Nah, berlawanan dengan pasar forward. Forward lawannya previous ya. Seperti kita ketahui, pasar di mana penyelesaian transaksi diselesaikan mendatang. Sedangkan untuk kontraknya saat ini, misal, saya akan membeli emas 3 bulan yang akan datang. Oleh karena itu, pada hari ini saya hanya akan membuat kontrak pembelian emas kepada penjual emas. Saya buat kontraknya saat ini, saya sepakati berapa gram emas yang saya beli dan berapa gram harga emas yang harus saya bayarkan. Misal, saya akan membeli 1 gram emas dengan harga 1 juta. Berarti kontraknya saya buat hari ini, saya 3 bulan yang akan datang akan membeli emas sebanyak 1 gram dengan harga 1 juta. Kontraknya hari ini, tapi penyelesaiannya di masa yang akan datang atau 3 bulan yang akan datang. Berarti 3 bulan yang akan datang, saya akan membayar emas sebesar 1 juta rupiah dan saya akan mendapatkan emas sebesar 1 gram. Semacam itu. Manfaatnya apa? Ini bisa digunakan untuk manajemen resiko. Mungkin kita khawatir harga emas 3 bulan yang akan datang itu akan naik, maka kita membuat pasar forward. Kita membuat kontrak dulu untuk pembelian emas 3 bulan yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga adalah pasar perdana versus pasar sekunder. Pasar perdana yaitu penawaran perdana saham emiten kepada pemodal. Bisa juga melalui perusahaan investasi. Ada juga pasar sekunder. Ini terjadi di pasar saham. Pasar perdana itu adalah pasar di mana ketika emiten atau perusahaan yang melakukan IPO atau Initial Public Offering menjual sahamnya perdana kepada publik atau masyarakat, pertama kali dia menjual kepada perusahaan investasi. Contoh BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas.
itu di pasar perdana, bukan di pasar sekunder. Di sini kita masyarakat umum belum bisa menjangkau pasar perdana. Karena di sini penawaran perdana saham emiten kepada pemodal. Pemodalnya biasanya melalui perusahaan investasi. Jadi perusahaan investasi ini membeli sahamnya, misalkan PTA mengeluarkan saham sebanyak 2.000 lembar dengan harga 100 miliar. Nah, ini dibeli dulu perusahaan investasi. Perusahaan emiten menjual ke perusahaan investasi, terjadi di pasar perdana. Nah, lalu perusahaan investasi membeli saham itu buat apa? Buat dijual lagi, yaitu menjualnya di pasar sekunder. Penawaran sekuritas yang pernah ditawarkan pada pasar perdana. Jadi perusahaan sekuritas, perusahaan investasi menawarkan saham yang telah dibelinya dari perusahaan emiten tersebut kepada masyarakat umum. Terjadi di pasar sekunder. Selanjutnya ada pasar OTC versus pasar lokasi tertentu. Ini pasar keuangan yang tidak memiliki lokasi terpusat atau pasar maya terkoneksi melalui internet, dan pasar lokasi tertentu yang memiliki lokasi yang jelas. Ada pasar valuta asing atau falas. Ini mungkin kalian sudah familiar dengan pasar falas, yaitu memperdagangkan mata uang kurs dari beberapa negara. Selanjutnya, kita akan mengenal dengan yang namanya perantara keuangan. Tadi kita sudah mengenal, nah ini perantara keuangan. Struktur pasar keuangan tanpa perantara keuangan dengan perantara keuangan. Sekarang kita akan membahas fokus ke perantara keuangannya. Di sini ada dua, yaitu perantara yang tidak mengubah klaim atau jenis sekuritas dan perantara yang mengubah klaim atau jenis sekuritas. Kita bahas satu persatu. Perantara keuangan yang tidak mengubah klaim. Dia sebagai perantara, contohnya adalah broker. Di sini ada perusahaan. Perusahaan di sini pihak yang defisit dana, membutuhkan uang, butuh dana. Karena butuh dana, dia menerbitkan obligasi, yaitu surat utang. Surat utang tersebut dijual atau obligasi tersebut dijual kepada broker. Broker di sini perantara. Kemudian si broker menjualnya lagi kepada investor, yaitu pihak yang surplus dana. Di sini perusahaan menjual kepada broker berupa obligasi, broker menjual kepada investor juga dalam bentuk obligasi, tidak ada perubahan. Makanya tidak mengubah klaim. Kemudian investor, karena membeli obligasi, dia harus membayar sejumlah obligasi yang dibelinya, broker menyalurkan uang dari investor kepada perusahaan. Begitu. Nanti akan terus muter. Artinya apa? Poinnya, obligasi tetap jadi obligasi, tidak berubah bentuk. Yang kedua adalah perantara keuangan yang merubah klaim. Ada perusahaan, ada broker, ada investor. Ini bisa dilihat di buku kalian. Contohnya lebih gampang adalah bank. Seperti yang saya contohkan di sini tadi. Perantara keuangan. Investor berupa nasabah, dia memiliki banyak uang. Perantara keuangan kita contohkan adalah bank. Kemudian perusahaan membutuhkan dana. Investor menabungkan uangnya dalam bentuk deposito. Investor di sini, nasabah, memberikan uangnya ke perantara keuangan yaitu bank dalam bentuk deposito. Deposito tersebut, uang deposito, kemudian disalurkan ke perusahaan yang defisit dana dalam bentuk utang. Nah, ini sudah ada perubahan. Si bank ini telah merubah. Yang tadinya investor ke bank adalah dalam bentuknya deposito, kemudian bank menyalurkan uangnya kembali ke perusahaan yang defisit dana dalam bentuk utang. Jadi deposito berubah menjadi utang. Artinya apa? Sudah ada perubahan klaim. Yang tadi perusahaan meminjamkan uang, bank meminjamkan uang kepada perusahaan nanti dalam bentuk utang akan dapat bunga, sementara bank kepada investor dalam bentuk deposito mendapatkan bunga deposito. Jadi ada perbedaan klaim, maka disebut merubah klaim. Nah, lalu apa manfaat perantara keuangan? Yang pertama adalah denominasi. Instrumen keuangan bisa diciptakan atau dirubah ke berbagai bentuk nominal, dari yang nominal kecil hingga besar. Contoh,
Contohnya tadi, perusahaan membutuhkan uang, modal, itu miliaran, bahkan triliunan. Kalau dia langsung, kalau perusahaan membutuhkan uang yang triliunan miliaran itu, dia langsung semacam ini, tanpa perantara keuangan kepada investor, ini akan kesusahan. Susah sekali menemukan satu orang yang memiliki kekayaan 1 miliar untuk dipinjam oleh satu perusahaan. Nah, dengan adanya perantara keuangan, bank, contohnya bank, itu kan dia bisa menghimpun dana dari berbagai masyarakat. Dari ribuan nasabah, terkumpul sekian miliar, sekian triliun, kemudian disalurkan kepada perusahaan. Inilah denominasi. Uang nasabah itu kecil-kecil, cuma 1 juta, 2 juta, tapi kalau jumlah nasabahnya itu ribuan, jutaan, akan terkumpul triliunan. Triliunan tersebut bisa disalurkan ke perusahaan yang membutuhkan modal kerja. Jangka waktu atau likuiditas. Ada perbedaan kepentingan antara investor dan pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang defisit dana menginginkan jatuh tempo yang lama, sedangkan investor menginginkan likuiditas yang tinggi. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Adanya perantara keuangan tadi, investor, nasabah bank, dia itu pengen likuiditasnya tinggi. Artinya apa? Uangnya yang disimpan di bank itu bisa diambil sewaktu-waktu. Dia butuh uang, bisa diambil. Bulan depan bisa diambil, tahun depan bisa diambil. Makanya ada deposito itu 1 tahun, 3 bulanan, 6 bulanan. Tujuannya apa? Likuiditasnya tinggi. Karena itu keinginan investor nasabah. Ingin uangnya bisa diambil sewaktu-waktu. Sementara perusahaan yang meminjam uang triliunan atau miliaran tadi, menginginkan jatuh temponya panjang, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, kalau tidak ada perantara keuangan semacam ini kan tidak match. Tidak match. Bayangkan kalau investor ini, perusahaan membutuhkan uang 1 miliar. Ini tanpa perantara ya. Membutuhkan uang 100 miliar. Investor ini punya uang 100 miliar, tapi perusahaan ini menginginkan jatuh tempo atau dikembalikan 100 miliar tersebut selama 10 tahun. Sementara investor ini nggak mau, kelamaan kalau 10 tahun, maunya 5 tahun. Lah akhirnya kalau tidak ada perantara keuangan, nggak akan ketemu, nggak akan match. Itulah fungsinya perantara keuangan. Jangka pengawasan. Investor dana kecil tidak akan mampu mengawasi aliran dananya ke perusahaan besar. Dengan adanya perantara akan memudahkan pengawasan. Contoh, bank sebagai perantara tadi kan meminjamkan uang perusahaan. Uang yang dipinjamkan oleh bank ke perusahaan sebenarnya adalah uang nasabah-nasabahnya itu. Uang nasabah-nasabah kecilnya itu. Nah, karena uang nasabah ini dipinjamkan ke perusahaan oleh bank, maka yang melakukan pengawasan terhadap uang nasabah tadi cukup bank saja. Nasabah tidak perlu ikut campur dalam mengawasinya. Kalau perusahaan ini bangkrut, banklah yang akan bertanggung jawab mengganti uang nasabah. Semacam itu. Jadi fungsi pengawasan. Ini memudahkan uang investor untuk diawasi. Jadi cukup bank saja yang melakukan pengawasan. Yang keempat adalah biaya transaksi. Pengumpulan dan penyaluran dana dari investor kecil ke perusahaan akan melalui lembaga keuangan akan memperkecil biaya transaksi. Sama, ini ada 1.000 nasabah misalkan. 1.000 nasabah menabungkan uang di bank sebagai perantara keuangan, ada yang 1 juta, 2 juta, 4 juta, 10 juta, 100 juta. Nah ini kalau misalkan langsung dipinjam oleh perusahaan kan harus menghubungi banyak orang, hanya banyak nasabah. Nah itu akan menimbulkan banyak biaya transaksi dan biaya yang lain-lainnya. Dengan adanya perantara keuangan berupa bank ini contohnya, itu bisa menekan biaya transaksi. Nah, tipe lembaga perantara keuangan, tadi saya sebutkan kebanyakan bank, ini untuk memudahkan saja. Tapi ada yang lain juga, ada asuransi. Nasabah-nasabah asuransi itu uangnya dikumpulkan oleh perusahaan asuransi, kemudian diputar untuk dipinjamkan ke perusahaan lain. Supaya apa? Uang itu mendapatkan bunga, dan bunga itu disalurkan kembali kepada nasabah. Ada juga perusahaan sekuritas, bisa saham atau obligasi, contohnya Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, dan lain sebagainya. Perusahaan investasi atau reksadana juga bisa. Instrumen keuangan, instrumen itu alat.
Karakteristiknya ini bisa dilihat di buku kalian, ada dominasi, jangka waktu, tipe klaim, dan likuiditas. Ini sebenarnya hampir sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, seperti ini, hampir sama. Instrumen keuangan berdasarkan jangka waktu. Nah, tadi kan pasar uang itu kan mempunyai jatuh tempo jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Yang diperdagangkan instrumen di pasar keuangan itu apa? Ada SBI, Sertifikat Bank Indonesia, ada CP atau Commercial Paper, ada Certificate of Deposit, dan lain sebagainya. Banyak sekali ini instrumen di pasar keuangan. Nah, untuk instrumen pasar modal, di mana jatuh temponya lebih dari 1 tahun, itu bisa berupa obligasi, saham preferen, atau saham biasa atau common stock. Seperti itu. Nanti untuk saham preferen dan saham biasa akan kita bahas di chapter berikutnya. Selesai. Itu penjelasan dari chapter 3. Untuk lebih detailnya, kalian bisa membaca di buku chapter 3 halaman 61. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.